Masih beranikah kamu jaga toko di malam hari? Setelah dengar cerita ini, mari kita ikuti ceritanya. Pada tahun 2015, seorang remaja bernama Arif hendak menggantikan bapaknya menjaga toko kelontong di malam hari. Hal itu dikarenakan sang bapak harus pergi ke rumah sakit menjenguk seorang kawan. Selepas maghrib, Bapak Arif bersiap di teras toko dengan memasukkan beberapa barang pesanan kawannya. Tanpa Arif duga, ternyata ibunya yang dikira akan tinggal di rumah bersamanya, justru malah ikut bapak. Alhasil Arif akan seorang diri menjaga toko sampai bapaknya pulang nanti. Bapaknya berpesan kalau nanti bapak belum pulang sampai jam 9. Arif boleh tutup dulu tokonya. Arif meminta izin mengajak temannya untuk menemaninya menjaga toko. Tak lama, teman Arif bernama Marlo datang dengan motornya. Ia mengajak serta temannya yang lain bernama Bima. Ketiga remaja tanggung itu menjaga toko bersama-sama. Toko sembako milik orang tua Arif ini berbentuk ruko di depan rumah. Jalan masuk rumah belakang hanya lewat garasi mobil pick-up di sebelah ruko. Sehingga dari depan hanya nampak ruko dan garasi saja. Ruko itu cukup luas dengan rak berjajar dan ada kasir di bagian depan dekat pintu. Awalnya ketiganya duduk di belakang kasir. Namun Arif merasa mereka tidak akan bisa melihat jika ada pelanggan yang datang. Sehingga akhirnya ketiganya menggelar karpet di sebelah kasir dan sudut agak menjorok ke pintu masuk. Agar mereka bisa melihat jika ada pelanggan yang datang. Belum lama mereka duduk, hujan tiba-tiba saja turun. Jalan raya yang ada di depan toko perlahan jadi sepi dan jarang ada pengendara yang lewat. Sesekali ada petir yang menyambar langit kota itu. Marlo bertanya jam berapa bapaknya Arif akan pulang? Sambil mengamati hujan yang turun, Arif menjawab ia tidak tahu tepatnya. Tapi kalau mereka terlambat Arif bisa menutup tokonya jam 9 nanti. Marlo mengatakan biasanya kalau malam hujan dan ada petir begini, listrik juga akan padam. Belum selesai ia dengan kalimatnya, listrik tiba-tiba padam. Ketiga remaja itu terdiam sebentar. Tapi Arif tentu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dengan bantuan senter HP, dia berjalan sendiri ke garasi yang ada di sebelah toko. Ia menghidupkan genset dan tak lama lampu toko seluruhnya menyala lagi. Kedua temannya yang sebenarnya ketakutan jadi lega setelah listrik kembali menyala di toko itu. Ketiga remaja itu berdiri di teras toko yang cukup luas untuk parkir motor. Suara hujan cukup keras di atas atap teras itu. Bima melihat pepohonan yang ada di seberang jalan bergerak tak beraturan. Tanda angin bertiup cukup kencang. Arif mengajak mereka masuk kembali ke toko karena merasa dingin. Namun sebelum mereka kembali masuk, Marlo minta izin memasukkan motornya ke dalam garasi rumah Arif agar tak kena cipratan air. Ketiga remaja itu duduk kembali di atas karpet yang cukup hangat di dalam toko. Meski pintu kaca toko itu dibuka lebar-lebar tapi mereka masih merasa tidak kedinginan seperti saat di luar tadi. Karena merasa bosan, tak ada sinyal HP sehingga tak bisa buka sosmed. Akhirnya Bima memberi ide agar suasana tambah menarik. Bagaimana kalau mereka cerita hantu-hantu? Dengan ditemani segelas kopi instan hangat di tangan masing-masing. Ketiga remaja itu tanpa rasa takut sedikit pun mulai bercerita. Dimulai dari Arif. Bocah berperawakan tinggi kurus itu menceritakan sebuah kisah tentang seorang nenek tua yang suka menanam sayur di kebun. Namun anehnya nenek itu menanam sayur hanya di malam hari dan istirahat di siang hari. Hingga membuat curiga semua warga. Sampai akhirnya warga coba menggali sayur di kebun si nenek dan ternyata yang ditanam itu adalah gigi manusia. Arif mengarang sendiri cerita itu. Meski akhirnya tak begitu sempurna tapi cukup membuat ngakak ketiganya. Bima bertanya gigi siapa yang ditanam si nenek? Arif menjawab, itu gigi nenek sendiri. Jadi selama ini nenek menanam giginya yang tanggal? Mereka terkekeh sebentar sambil membayangkan. Ceritanya sama sekali tidak seram. Berlanjut ke Bima yang menceritakan cerita klasik soal Mr. Gepeng yang legendaris itu. Sosok hantu yang ada di kamar mandi, yang matinya kejepit sehingga dijuluki Mr. Gepeng.
Arif dan Marlo tak terima atas cerita itu. Soalnya cerita itu sudah umum dan semua anak sejak zaman SD sudah tahu. Bima yang merasa tersudut akhirnya mulai dengan cerita baru. Bima mengaku mendapat cerita ini dari emaknya. Jadi, di sebuah kota ada beberapa toko yang buka sampai tengah malam. Persis seperti toko milik bapaknya Arif ini. Hingga ada gosip aneh yang menggegerkan warga. Katanya ada sosok hantu wanita cantik berambut panjang dan bergaun merah datang di tengah malam dan melakukan sesuatu yang membuat si penjaga toko tak berani lagi membuka tokonya sampai larut malam. Saat situasi masih hening karena mereka sedang fokus bercerita. Tiba-tiba ada pembeli datang. Suara langkah sepatu terdengar mendekat. Dan ketiganya terkejut. Sejenak mereka tertegun menatap sosok di ambang pintu. Napas Arif tertahan. Sedang Bima yang punya cerita terbelalak dengan mulut terkunci rapat. Sementara Marlo yang merasa dua temannya ini berlebihan. Akhirnya menanyakan apa yang dibutuhkan oleh si pembeli. Seperti sebuah kebetulan pembeli itu adalah seorang wanita dengan ciri-ciri yang sama seperti yang ada dalam cerita Bima. Ia mengenakan gaun merah juga. Si pembeli ternyata cuma mau beli pembalut saja. Setelah mendapatkan yang dia butuhkan, pembeli itu berjalan keluar usai membayar di kasir. Marlo tertawa lepas melihat ekspresi tegang dua temannya. Dengan menantang, Marlo meminta Bima melanjutkan ceritanya. Sebentar ketiganya duduk kembali di karpet dan meneguk kopi yang sudah mulai dingin itu. Setelah hening yang agak lama, Bima kembali melanjutkan ceritanya. Setelah didatangi wanita cantik di tengah malam, satu demi satu toko yang biasa buka sampai tengah malam itu tiba-tiba mengubah jam buka tokonya. Bahkan ada yang buka hanya sampai jam 6 sore. Hingga tersisa satu toko yang buka sampai tengah malam. Dan itu adalah toko milik Pak Tanto. Pak Tanto tak mempercayai gosip aneh itu. Sampai akhirnya dia sendiri berjaga di suatu malam yang aneh. Sekitar jam 10:30 dan Pak Tanto sudah mulai menghitung pendapatannya hari ini di laci uangnya. Seorang wanita cantik persis seperti yang dibicarakan orang-orang itu datang ke tokonya. Pak Tanto melayani dengan senang hati. Apalagi wanita itu memborong banyak barang. Ini akan jadi hari paling laris di toko Pak Tanto. Begitu pikirnya. Sampai tibalah waktunya membayar. Pak Tanto sudah bersiap dengan hitung-hitungannya di atas kertas bekas kemasan slop rokok. Ia sedang sibuk menulis nama barang. Dan harganya lalu menekan-nekan tombol angka di kalkulator. Bersamaan dengan itu angka-angka di layar kalkulator bermunculan dan berubah-ubah sesuai jumlah yang sedang dihitung. Totalnya tembus 2 juta lebih. Sambil masih menulis di kertas, Pak Tanto memberitahu total belanjaan wanita itu. Tak lama tangan wanita itu menyodorkan sesuatu untuk membayar tagihannya. Dan tangan wanita itu seperti membusuk dengan ulat menggeliat di atas meja kasir. Pak Tanto refleks melihat sosok di hadapannya. Dan sosok wanita cantik itu berubah jadi. Belum selesai Bima bercerita. Kembali masuk seorang pembeli di jam 9 malam. Arif berencana menutup tokonya setelah pembeli terakhir ini. Ketiganya kembali kaget begitu melihat siapa yang masuk ke dalam toko. Pembeli kali ini adalah seorang wanita yang lebih cantik dari pembeli pembalut sebelumnya tadi. Pembeli ini juga mengenakan gaun merah dan sepatu berhak tinggi. Namun kali ini ketiga remaja itu tak ketakutan lagi. Tak mau kembali berakhir konyol seperti tadi, Arif buru-buru menanyakan apa yang dibutuhkan. Si pembeli menjawab jika dia butuh gula 1 sak, terigu 1 sak, mie instan 2 dus dan masih banyak lagi yang segera dicatat oleh Arif. Bocah itu menanyakan di mana mobilnya, biar Arif dan teman-temannya yang mengantarkan belanjaan pembeli ini. Namun wanita itu menjawab jika mobilnya nanti ke depan toko. Ia meminta belanjaannya ditata saja di teras toko. Marlo bersemangat untuk mengambil troli. Ia mendapat salinan catatan pembeli itu dari tangan Arif yang berdiri di balik kasir. Sementara dua temannya sibuk, Bima masih di sebelah pembeli itu dengan tatapan aneh. Ia kembali ingat cerita emaknya, yang baru saja ia ceritakan kepada dua temannya. Napas Bima kini benar-benar tak beraturan. Sedangkan Arif masih menulis total pembelian sambil menyebutkan jumlah harganya pada si pembeli. Si pembeli menatap mata Bima dengan senyum lebar. Senyum itu perlahan berubah jadi menakutkan.
sambil mengulurkan tangan di atas meja kasir kepada Arif. Arif menyaksikan sebuah tangan nyaris busuk dengan belatung menggeliat di atasnya. Kedua remaja itu menyaksikan sendiri siapa sosok wanita cantik itu sekarang. Wanita tadi berubah wujud jadi tak karuan bentuknya. Masih dengan senyum lebar yang mengerikan. Sosok itu terbang keluar toko dan menghilang di tengah derasnya hujan yang turun malam itu. Lama sekali kedua remaja itu terdiam. Hingga Marlo yang sibuk membawa pesanan muncul dengan trolinya. Ia kebingungan dengan dua temannya yang jadi pucat. Dengan setengah menahan ketakutan, Arif dan Bima menutup toko. Sedangkan Marlo mengeluarkan motornya dari garasi dan hendak pulang bersama Bima setelah tokonya ditutup. Namun, setelah selesai menutup toko dan hendak masuk rumah lewat garasi, Arif berubah pikiran. Dia meminta teman-temannya menginap saja di rumah. Bima langsung setuju. Sementara Marlo yang belum tahu apa yang terjadi, bertanya-tanya di dalam benaknya. Belum selesai mereka berbicara terdengar tawa melengking dari pohon di seberang jalan raya. Dan dengan refleks ketiganya menoleh ke atas pohon yang sama. Sosok yang sama masih bertengger di sana dengan senyum lebar yang tak wajar. Arif dan Bima kabur masuk rumah lewat garasi. Sementara Marlo yang masih di atas motornya berusaha kabur pulang dengan menekan starter tapi tak berhasil. Ia segera ikut masuk rumah meninggalkan motornya di teras toko.